Pemirsa, gosip terbaru yang lagi panas-panasnya datang dari dunia selebriti tanah air. Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Penjara yang dikenal dengan tingkat keamanan super ketat dan suasananya yang bikin merinding. Banyak yang bilang kalau sudah masuk ke sana, kecil banget kemungkinan bisa kabur. Lapas ini dikelilingi laut lepas, hutan rimba, bahkan katanya di dalam hutan itu ada harimau dan ular-ular liar yang dilepas 2 kontainer penuh. Waduh, ngeri ya pemirsa. Tapi yang paling menarik, ternyata sahabat-sahabat Amar justru merasa iba dan khawatir dengan kondisi psikologisnya di sana. Karena pastinya tekanan mental di tempat sekeras itu bukan main. Jadi, bukan cuma fisik yang diuji, tapi juga ketahanan batin. Nah, buat yang belum tahu, Lapas Nusa Kambangan itu dijuluki Pulau Penjara. Letaknya terpencil di Cilacap, Jawa Tengah, dan cuma bisa diakses lewat laut. Jadi, jangan harap bisa seenaknya keluar masuk. Semua akses dijaga ketat, baik dari darat maupun laut. Bahkan, katanya kalau mau nyebrang aja, harus lewat izin berlapis dan dikawal aparat bersenjata lengkap. Makanya, penjara ini dianggap paling aman di Indonesia. Dan tahu nggak pemirsa, banyak warga sekitar yang bilang kalau malam-malam suka terdengar suara macan dari dalam hutan. Entah itu beneran hewan atau mungkin, siapa yang tahu ya? Selanjutnya, di dalam Lapas Nusa Kambangan ini ternyata ada beberapa kategori lapas loh. Ada yang untuk napi kasus berat seperti narkotika, ada juga untuk napi kasus terorisme dan pembunuhan. Jadi bisa dibayangkan, suasananya bukan main tegangnya. Tapi meski begitu, petugas di sana katanya tetap memperlakukan semua napi secara manusiawi, asalkan mereka patuh dengan aturan. Nah, Amar sendiri kabarnya bakal ditempatkan di lapas dengan keamanan tinggi sesuai kasus yang dia jalani. Jadi, meskipun menegangkan, disinilah dia diharapkan bisa introspeksi diri dan berubah jadi pribadi yang lebih baik. Pemirsa, yang bikin heboh nih, isu soal harimau dan ular dilepas di sekitar Nusa Kambangan ternyata bukan sekedar omongan kosong loh. Dulu katanya memang ada program untuk menjaga area sekitar lapas agar tetap alami. Dan salah satu caranya ya dengan melepas hewan-hewan liar. Bayangin, kalau ada napi nekat kabur, bukan cuma penjaga yang ngejar, tapi bisa juga disambut ular atau macan. Waduh, serem banget ya. Tapi di sisi lain, ini cara unik untuk mencegah pelarian. Dan terbukti sampai sekarang, belum ada yang berhasil kabur lewat jalur hutan. Selain dikelilingi hutan lebat, air laut di sekitar Nusa Kambangan juga terkenal ekstrim. Banyak yang bilang, airnya mengandung mikroorganisme yang bisa bikin kulit gatal bahkan infeksi kalau berenang terlalu lama. Jadi jangan coba-coba kabur lewat laut ya pemirsa. Banyak cerita kalau airnya juga penuh arus kuat yang bisa menyeret ke tengah laut. Pokoknya, ini benar-benar penjara alami. Lautnya jadi pagar hidup, hutan jadi tembok tak terlihat, dan penjagaan ketat bikin siapapun bakal mikir 1000 kali buat melarikan diri. Di dalam lapas sendiri, kehidupan narapidana juga sangat disiplin. Semua aktivitas sudah dijadwalkan ketat, mulai dari apel pagi, kerja sosial, sampai jam istirahat malam. Nggak ada fasilitas mewah, nggak ada privilege artis, semua sama rata. Nah, buat Amar, yang dulunya terbiasa hidup di dunia gemerlap hiburan, tentu adaptasi ini berat banget. Tapi justru disinilah proses pembinaan itu diuji. Karena katanya banyak napi yang akhirnya sadar dan berubah total setelah keluar dari Nusa Kambangan. Siapa tahu, Amar juga nanti bisa jadi versi terbaik dari dirinya. Beberapa sahabat Amar bahkan sempat bilang kalau mereka khawatir dengan kondisi mentalnya. Apalagi berita di luar sering menggambarkan Nusa Kambangan dengan cara yang super menyeramkan. Padahal mungkin gak seburuk itu. Tapi namanya juga penjara dengan reputasi angker, ya wajar kalau bayangannya ngeri. Salah satu teman dekat Amar bilang dia pengen datang cuma buat nenangin karena takut Amar stres menghadapi tekanan di sana. Wah, kalau itu benar, salut banget ya. Di dunia gosip yang penuh drama, ternyata masih ada teman sejati. Nah, bicara soal berita berlebihan, banyak juga loh yang ternyata cuma mitos. Katanya, meski Nusa Kambangan dikenal menyeramkan, sebenarnya sistem pembinaannya cukup modern dan manusiawi. Ada pelatihan kerja, bimbingan rohani, sampai konseling mental. Semua itu dirancang supaya para napi bisa berubah lebih baik setelah bebas nanti.
Jadi mungkin bukan tempat menyeramkan seperti yang dibayangkan di internet, tapi lebih